Akhirnya Juventus menang nih dari 9 atau 11 pertandingan yang dimana kita terakhir itu menang di bulan Februari, yaitu melawan Frosinone, dan kita menang di Coppa Italia dengan skor yang cukup membanggakan, bukan membanggakan ya, cukup menaikkan rasa percaya diri nih, 2-0 melawan Lazio, di mana Lazio sebelumnya kita kalah 1-0 dan sekarang kita bisa menang 2-0 melawan Lazio. Ini menjadi apa ya? Harusnya menjadi booster ya, harusnya menjadi bensin untuk Juventus bisa mengakhiri musim ini dengan ya dengan senyuman lah ya. Walaupun memang targetnya 4 besar, tapi ya nggak berarti lu harus kalah dan seri juga kan. Tapi banyak banyak Juventus ini nih yang bilang ya udahlah, udah biarin aja udah kalah seri supaya Allegri cepat-cepat pergi. Nah, banyak nih yang akan kita bahas karena materi kita adalah tentang review mengenai tadi malam atau di waktu gua tentang lawan Lazio ya, kita menang, dan kali ini gua nggak banyak yang gua ajak ngobrol, hanya dengan siapa kali ini yang bisa gua ajak ngobrol kali ini. Halo, bertemu lagi saya dengan Paundra Juventini dari Belarusia. Belarusia. Oke, thank you Pondra. Harusnya kita bikin konten nih sama Pondra kemarin karena ada satu hal dua hal tentang recap. Biasanya kan Suara Juventus ini ada segmen recap ya, tapi ya nggak apa-apa ya, kita bikin di review aja kali ini. Nah, Coppa Italia ini menarik karena Coppa Italia ini adalah semifinal dan pertemuan leg pertama untungnya di home, jadi hawa-hawa Olimpiconya bisa terkikis. Nah, menurut lu udah mulai ngerasa pecah telur nggak sih? Lu ada perasaan gitu sih? Gue ngerasa kayak wah, pecah telur menang juga akhirnya. Gitu nggak sih, Indra? Ya, Dengan rentetan pertandingan yang nggak pernah menang, apalagi Maret nggak menang sama sekali nih. Menurut lu gimana? iya betul. Gue setuju itu tadi. Jadi yang kita butuhkan itu lebih kepada pengembalian kepercayaan diri ya. Jadi Hmm. kalau melihat sebuah tim di awal musim sampai pertengahan musim itu bagus, konsisten, banyak menangnya, seri-seri sekali-sekali aja itu menurut gue Normal. normal, dan untuk tim seperti Juventus ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau orang banyak bilang pendekatan permainan taktiknya Allegri lah apa segala macam, sekarang kan akhirnya ketika beberapa kali rentetan kekalahan dan seri ini kan akhirnya semua balik lagi ke nyalain Allegri kan. Ya, Hmm. which is gue setuju sih. Memang ada beberapa pendekatan permainan Allegri yang memang tidak dilakukan dengan baik. Tapi menurut gue aspek utamanya lebih kepada kepercayaan diri. Jadi setelah di Februari kita seri lawan Empoli, kemudian kita kalah lawan Inter Milan, Hmm. itu kayaknya mental pemain Juve itu langsung drop. Jadi kayak ada rasa, aduh nggak kekejar nih Inter Milan nih gitu. Kayak ada rasa Oke. Scudetto kita lepas. Kayak Langsung hilang gitu bedanya, ya, kayak iya hilang sinyal langsung ya. langsung hilang bedanya 7 poin kan saat itu sama Inter. Nah disitulah habis itu kita lawan Verona seri menang, lawan Frosinone susah payah. Habis itu udah nggak menang lagi kan tuh, dari lawan Napoli, Atalanta, Genoa, terakhir Lazio. Itu kalau gue lihat bukan soal pendekatan permainan, tapi masalah utamanya itu di kepercayaan diri gitu. Hmm. Ketika lo tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, lo terkena beban yang begitu tinggi, harus menang gitu kan. Hmm. Ketika kita udah 2 kali nggak menang, pertandingan kita harus menang nih. Akhirnya jadi itu beban, mainnya nggak lepas, sehingga mainnya benar-benar acak-acakan gitu. Hmm. Dan Ya, itu kan ya, ya. sebenarnya sudah coba dilakukan oleh Allegri ya. Beberapa kali dia mencoba berganti formasi. Kemarin sempat main 4-3-3 lawan Lazio, tapi ternyata itu tidak bekerja dengan baik. Jadi menurut gue problemnya itu ada di Mental kepercayaan main. diri, mental pemain, dan pelatih itu juga harus bisa mengembalikan kepercayaan diri itu. Jadi kalau selama 9 pertandingan hanya 1 kali menang, ya berarti pelatih ini tidak cukup kompeten untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Karena di awal musim bagus kok, gitu kan, konsisten Oke. bagus. Sekarang tapi kenapa di dalam 9 pertandingan di bulan Februari dan Maret ini tiba-tiba ngelos gitu. Jadi Oke. menurut gua di pertandingan kemarin lawan Lazio ini sangat bagus sekali, kita bisa menang dengan cara yang baik ya, bukannya cuma sekedar agree win 1-0 dari corner, tapi benar-benar kita membuat sebuah build up serangan dan lawannya pun Lazio. Jadi menurut gue itu sebuah kepercayaan diri yang bagus sih untuk Oke. bisa meraih kemenangan di Serie A berikutnya. Nah, langsung aja kita ke review Lazio. Tadi kita sebagai pengantar bahwa ya gue berasa kayak pecah telur nih, Indra. Udah Ya, udah nonton Juve kayak ini mau menang nggak sih sebenarnya apa gimana sih? Nah, akhirnya menang juga. Nah, pertandingan ini kan sebenarnya lawan yang sama dengan pelatih debutan yang sama ya. Dan alhasil di babak pertama kalau kita lihat secara momentum, kalau dilihat dari secara momentum, sebenarnya Juve bagus sekali di game ini ya. Artinya di setiap babak satu, babak dua itu nggak benar-benar berbeda waktu ya, kayak dulu di Serie A kemarin yang kita kalah sama Juventus di Coppa Italia. Dan ini memperjelas lagi, mempertegas kok bisa beda gini Coppa Italia sama Serie A gitu. Apa karena Coppa Italia sebuah turnamen yang hidup dan mati? Apa karena Serie A ibaratnya Serie A kan masih ada game besok. Kalau turnamen kan
ya istilahnya hidup dan mati kan, gitu. Iya. Nah, apa yang lu lihat dari pertandingan kemarin? Kenapa bisa jadi beda ya? Karena dari intensitas momentum ya Juve memang ada inisiatif, memang mau menang di game ini. Nah, apa yang menurut lo bisa lo kasih tanggapan mengenai jalannya pertandingan secara keseluruhan dulu? Yang pertama mungkin karena main di kandang ya. Hmm, Kalau kemarin di Lazio kita main di Olimpico. hmm, Secara mental bertanding pemain-pemain Lazio jauh lebih siap dan jauh lebih pede. Dari menit pertama mereka langsung menekan Juve, pressing. Jadi kelihatan bedanya deh dari Lazio-Lazio yang sebelumnya pernah kita hadapi hmm, dengan pelatih yang lama ya. Jadi gayanya mainnya Sarri dicampur dengan gaya ngototnya Tudor tuh berasa tuh di Lazio kemarin tuh hmm. waktu yang di Olimpico. Nah kemarin sebenarnya di Coppa sebenarnya nggak jauh beda gaya mainnya Lazio, tetap dia high pressing. Tapi sepertinya Allegri sudah belajar bagaimana cara menghadapi Lazio yang dengan cara mainnya Sarri digabung dengan gaya mainnya Tudor. Hmm. Nah, dari situ gue melihat di babak pertama sebenarnya pemain ya, Juve sendiri sebenarnya juga kesulitan ya, nggak terlalu berkembang juga gaya mainnya. Pendekatannya pun juga yang dipakai sama. Bahkan udah mulai keluhan-keluhan udah mulai muncul tuh di jeda Hmm. babak pertama tuh. Masih gini-gini aja cara mainnya gitu. Tapi ternyata di babak kedua, gua nggak tahu bagaimana tim talknya di pergantian di babak kedua itu tiba-tiba berubah cara mainnya. Juve jadi lebih tenang, lebih rapi, dan lebih efektif. Mencetak golnya bahkan lewat build up ya dari Hmm. Cambiaso ngasih ke Chiesa, kemudian beberapa menit kemudian gantian Vlahovic yang itulah yang ketenangan-ketenangan itu kan. Biasanya kan Vlahovic suka buru-buru kan, asal Iya. jebret-jebret aja, tapi dia begitu tenang dan akhirnya bisa nambah jadi dua. Dan praktis Lazio sendiri juga tidak ada serangan yang berarti ya dari babak pertama. Jadi menurut gua meskipun di babak pertama Juve mainnya nggak terlalu bagus, tapi secara pertahanan itu solid, Hmm. bagus kemarin tuh. Mungkin juga karena Lazio ada beberapa pemain yang nggak dimainin lagi ya di Copa kemarin kan. Hmm. Mereka mainin Hansen kemarin, terus si strikernya Teti juga diseratin, Immobile yang dimainin dari pertama. Di babak kedua juga Lazio ganti back tuh, Patrick sama diganti sama si Casale kan. Hmm. Kayaknya itu juga salah satu penyebab kenapa Lazio kebobolan di golnya Chiesa dan golnya Vlahovic. Kayaknya gara-gara di pergantian lini belakangnya Lazio tuh di babak kedua. Mungkin karena cedera atau apa, gue nggak tahu update-nya. Nah dari situlah dimanfaatkan oleh Juventus dan ketika unggul satu, Juve merasa lebih percaya diri dan akhirnya kita bisa nyetak gol lagi dan setelah 2-0 itu udah kill the game gitu. Jadi gue ngelihat Juve bermain begitu tenang, begitu santai, taktis, bahkan umpan 1-2 itu udah semakin terlihat gitu ya. Nggak Hmm. sama seperti waktu pas kita ngelihat Juve di pertengahan paruh pertama. Nah, Artinya kemarin itu benar-benar nggak beda lah ya, beda 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 seperti waktu pas pada yang pertandingan Serie A. paruh pertama Oh. ya Juve. Juve-nya tampil beda terutama di babak kedua. Oke, 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 oke. Ya, perbedaan ini menimbulkan komentar dari pelatih. Ya, di wawancara ya, gue ngambil satu kutipan wawancara dari pelatih Tudor ya. Tudor bilang, gua nggak tahu apakah lebay kan kadang-kadang kan juga kalau orang ditanya kan bisa aja lebay atau Iya, bisa aja memang betul. Nah, kalau yang lu lihat betul apa lebay nih? Kata Tudor, mana itu? Nah, kata Tudor, kalau Juventus bermain seperti ini, ya sebenarnya mereka selevel lah dengan Real Madrid dan City. Ya, gue ngerasa apa dia lebay wawancara ya namanya udah dewasa kan biasanya antar pelatih kan ini politis aja lah saling menghargai. Apa iya memang betul seperti itu kalau Juventus main secara baik, main tanpa kesalahan, memang apakah kita di level itu gitu loh. Nah, menurut lu gimana perkataan Tudor ini? kalau menurut gua masih agak terlalu berlebihan ya. Jadi ya levelnya tetap bagaimanapun kita belum bisa selevel Manchester City dan Real Madrid. Bahkan Inter Iya, iya. Milan aja kita berat ngejarnya. Tapi kalau memang bermain seperti ini terus untuk level Serie A menurut gua ini masih memungkinkan gitu untuk Hmm. kita bisa menyaingi level Inter Milan. Nah, ini menurut gua masih memungkinkan. Kenapa Tudor nyenggolnya ke City dan Real Madrid? Mungkin aja karena dianya dulu Juventino ya. Dia juga mungkin ada salah satu komentar dia juga ingin berusaha membangkitkan mental para pemain Juve. Mungkin Hmm. juga atau bisa juga karena dia dulunya alumni dia pengen nyentil gitu. Iya, iya, Ada iya, juga iya. mungkin kok cara cara komentarnya bisa jadi dia ingin memuji sekaligus nyentil juga. Ya lo harusnya Juventus mainnya kayak gitu. Jangan kayak kemarin-kemarin gitu. Iya, Even lo iya. lawan Genoa dan Atalanta aja lo nggak bisa ngegolin gitu. Jadi dia sebenarnya kayak ada sentilan sih kalau gua ngelihatnya ya. Bukan sebuah pujian tapi itu sebenarnya sebuah sindiran atau sebuah sentilan. Ya, bisa aja diartikan sindiran. Kalau gue sih Hmm. aslinya lebay karena iya gue nggak expect lah pemain-pemain kita bener-bener bisa langsung setara sama kayak City yang mana dia udah Iyalah, masih jauh treble, lah. udah 6 trofi internasional. Jadi gue rasa ya ini ngerespek aja, Ya, ngerespek di wawancara. Lu kan bukan Mourinho juga tuh Dor kan, yang lu apa ngajak ribut orang atau siapa lagi pelatih-pelatih yang suka ngajak ribut orang kan. kontroversial ya. Iya, kan Ya. nggak gitu juga kayak itu, Dor. Jadi gua rasa respect aja lah. Terus, apalagi dia bekas Juventini yang seperti lo bilang. Kalau diartikan kalau lo sendiri itu lebih nyindir, ya bisa juga.
Harusnya itu berasak sindir ya kalau kalau emang Hmm, itu sindir. Cuman mengenai pertandingan ini ada tanggapan lagi mengenai dari Ciesa. Ada satu tanggapan Ciesa di wawancara yang menarik juga adalah Ciesa ngerasa ini belum selesai. Periode negatif ini belum selesai. Kenapa? Karena kita menang di Coppa Italia, bukan Serie A. Tadi betul. kan di awal tadi gue sempat tanya sama lu mungkin belum jelaskan lagi ya. Kenapa kita bisa berbeda seperti ini? Apakah karena memang bahkan si Ciesa sudah memilah tuh. Kita belum selesai karena ini Coppa Italia, Serie A belum nih, gitu. Harusnya kan kalau dia ngerasa main Juventus ya gitu udah menang. Tapi Ciesa mengatakan dalam komennya waktu di wawancara seperti itu. Terus yang ketiga, yang wawancara juga ada satu poin yang bisa gue ambil juga adalah dia sadar betul kalau Juventus adalah klub besar, fansnya banyak jutaan, dan tekanan itu udah pasti gede di sini. Bahkan Ciesa mengatakan lu harus main 110%. Jadi artinya memang kalau Chiesa bisa mengatakan seperti itu, ya gue nggak kebayang orang yang nggak biasa dalam tekanan kan. Karena kan pemain-pemain Juventus kan nggak semua berasal dari klub besar, bener nggak? Ya, Nah, gimana lu melihat pernyataannya dari Chiesa? iya. Betul. Kalau gue bilang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Chiesa itu adalah eh, dia ingin membawa permainan yang bagus lawan Lazio di Coppa Italia ini untuk terus dilanjutkan di Serie A. Sebenarnya itu dia Hmm. dia mau ngomong kayak gitu. Jadi jangan stop di Lazio. Kita masih punya pertandingan-pertandingan di Serie A yang sebenarnya secara beban mental untuk saat ini kita bahkan dikejar sama Bolonya ya. Udah tinggal 2 poin Dua lagi loh. poin. Kalah sekali lagi, Bolonya menang udah kesalip. Nah itu Iya kan benar. membuat mental makin down kan. Setelah kita gagal ngejar Inter Milan, abis itu disalip Milan, itu down loh mental para pemain tuh. Jadi ngerasa tuntutannya makin gede. Lu harus menang. Ketika dituntut menjadi semakin besar ya, akhirnya malah jadi para pemain nggak mampu menghandle itu. Pemain nggak mampu, pelatihnya pun juga nggak mampu menghandle para pemainnya yang mentalnya turun. Hmm. Nah, Chiesa ingin memberikan pesan itu bahwa kita belum selesai karena di Serie A itu kita harus menjaga peringkat kita. Bahkan kalau perlu kita kejar lagi AC Milan. Itulah yang dibutuhkan oleh Juventus sebagai sebuah klub besar kan. Jadi mental seperti itu yang ingin diperlihatkan dan makanya Chiesa kan bilang 110% harus ditonjolkan karena lo Hmm. fans itu begitu banyak dan tuntutannya begitu besar gitu. Kita nggak ada tuh yang namanya seri 2 kali atau kalah 2 kali. Oke-oke aja ya, harus balik ke menang lagi gitu. Iya iya Beda iya. sama Fiorentina, beda sama Bolonya yang ya lo kalah 3 kali juga nggak apa-apa. Yang penting lo masih stay di Serie A gitu kan. Kalau Juve kan Iya, enggak. iya. Lo harus bisa meraih kemenangan. Makanya besok kuncinya ketika di Serie A balik ke Serie A besok lawan siapa Torino ya? Apa Fiorentina? Fiorentina, Fiorentina. Langsung Fiorentina kan. Fiorentina di mantap kandang juga. habis itu kalau nggak salah Torino kan. Hmm. Nah, kalau kita bisa balik ke Fiorentina kita bisa menang, raih kemenangan lawan Torino kita bisa raih kemenangan. Nah, itu artinya sudah kembali Juventusnya. Tapi kalau besok lawan Fiorentina kita gagal menang lagi ya, berarti masih belum sepenuhnya kembali kepercayaan dirinya. Jadi masih beda, jadi kayak dua alam ya antara lo Coppa Italia sama sama Serie A ya. Jadi kayak dua Iya. alam ya. Ya gue ngelihatnya karena tekanannya di Coppa Italia kan lo harus ya hidup dan mati kan. Itu bisa beda ya, Indra. Lo menjalankan Hmm. kompetisi hidup dan mati sama kompetisi yang kan besok ada lagi pertandingan. Itu bisa beda cara nyikapinnya antara hidup dan mati sama besok masih ada lagi. Liga itu kan reguler banget ya. Lu tiap minggu main, tiap minggu bisa aja lu udah sangat reguler sekali. Tangkinnya mungkin udah bosen, udah apa kan gitu. Secara emosional kan bisa begitu. Gitu. Nah, Kalau menurut gue tuntutannya kenapa? tuntutannya sebenarnya malah lebih besar di Serie A untuk saat ini. Meskipun Coppa Italia itu ada peluang untuk juara ya, tapi kalau kita gagal di Coppa Italia itu kayak ya udah gitu. Tiap tahun kan kita juga ikut lagi Coppa Italia dan bahkan Hmm, selalu nyampe semifinal kan beberapa kali. Juve iya, itu kan nyampe cuma Inter semifinal. aja yang ngalangin. Ya, nah terus kayak menurut gue lebih 2 leg lagi kan pertandingannya kan. Makanya Juve menurut gua tampil justru malah lebih lepas di Coppa Italia. Kalau Serie A itu ya itu tadi tuntutannya itu, tuntutan kita harus ngejar, ketika kita harus dikejar atau bahkan kita bisa terlempar dari Liga Champion gitu kan. Itu kan kayak hidup dan mati. Kita harus masuk Liga Champion nih karena sumber duitnya ada di situ. Tapi kalau lo kalah Coppa Italia ya ya udah gitu nggak ada beban apapun gitu. Jadi menurut gua Iya, iya, kenapa Juve tampil lebih bagus ya karena lebih lepas aja sih mainnya di Coppa. iya, iya, iya. Oke, ya, mudah-mudahan lepasnya Juventus di Coppa itu bisa dibawa di Serie A ya. Jadi benar-benar kita nggak sesuai dengan apa yang dikatakan lagi empat besar benar-benar peringkat empat. Jadi presisi. Jadi Allegri pengennya presisi nih. Empat besar ya peringkat empat. Coba kalau targetnya tiga besar ya peringkat Tingkat tiga. tiga. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Dimaksud empat besar harusnya peringkat dua gitu. Ya. Oke, kita masih tentang review Juventus vs Lazio di Coppa Italia mengenai proses gol. Proses golnya keren banget nih. Ada dua proses gol yang keren.
menurut gue proses gol kerennya Chiesa itu tidak terlepas dari yang namanya Cambiaso ya. Cambiaso keren banget. Dia bisa tahu posisinya Chiesa dan yang paling penting adalah dia berani melepas passing seperti itu ya tanpa ada rasa keraguan. Dan memang benar-benar bisa melewati beberapa pemain ya passingnya dan Chiesa emang tidak terlalu nempel ya kalau dilihat dari ulangan golnya dan ya seperti layaknya Chiesa ya kalau udah berhadapan dengan kiper apa presentasi golnya jadi lebih besar. Itu yang gol pertama. Nah, yang gol kedua juga juga nggak kalah kerennya dari skill individu dari Dusan Vlahovic yang dia sempat kayak gocek-gocek ala-ala Ronaldo R9. Ya kan? R9. Tapi yang menurut gua kalau lu perhatiin detail lagi bahwa Vlahovic di situ buka ruang, dia bergerak, dia tidak statis. Kebanyakan bukan kebanyakan, ada satu akun bola yang di Twitter ya bilang perbedaan Kean dan perbedaan Vlahovic, ya perbedaannya Kean terlalu statis. Dia tidak bisa mencari ruang-ruang yang kosong gitu loh. Sehingga wajar Kean tidak bisa menciptakan gol sampai sejauh ini. Sedangkan Vlahovic di musim ini dia banyak menciptakan ruang-ruang. Itu yang menurut gua Vlahovic upgrade, makanya dia golnya kan sekarang udah hampir dia 19 16, gol. Iya, kalau sama Coppa Italia katanya 19 gol kalau 16, nggak salah. 16, 16 ya. Kalau 16 sama masih 16. Nah, dua proses gol ini apa yang lo lihat? Asisnya tentu dari Cambiaso dan McKennie. McKennie, gue juga harus kasih apresiasi bahwa dia juga satu sentuhan tuh ke itu tuh Vlahovic ya. ke Vlahovic. Itu yang bikin gue McKennie memang udah next level sih sebenarnya. Dia udah lihat yang kosong, dia tanpa kontrol lagi langsung kasih satu sentuhan. Nah, gimana lo melihat dua proses gol ini? Gue sangat puas ya dengan dua gol ini karena ini adalah sebuah proses gol yang jarang terjadi di Ya keren keren. Memang ini musim ini. Juventus lah. Ini Iya, level musim Juventus ini lah. tuh jarang kita menciptakan gol dengan umpan terobosan. Kalau di PS nih kita mencet segitiga ya. Iya. Yang seringnya apa Itu tau nggak? Yang yang seringnya gol. seringnya crossing, Corner. crossing sama corner kan. Atau enggak asal sporadis aja nyerangnya gitu. Iya. Jadi kayak tiba-tiba dapat bola shooting gol gitu kan. Nah, kalau ini kan enggak, lo bener-bener build up nih dari bawah, Hmm. apalagi ngeliat Cambiaso berposisi yang agak sedikit ke belakang ya, dia agak sedikit fullback, tahu-tahu dia masuk ke tengah, lihat ruang kosong langsung dia passing akurat. Yang harus gua puji sebenarnya bukan akurasinya tapi decision makingnya, keputusan dia untuk Iya, iya. bisa Berani dia berani. passing terobosan, dia berani gitu, bahkan pakai kaki kiri kan dia Hmm. passing. Nah itu decision making itu yang Juve tuh nggak punya di musim ini gitu. Bahkan even seperti Locatelli aja yang dia sebagai jangkar itu Nggak beberapa berani, kali loh jarang. sebenarnya nggak berani gitu. Jadi bahkan sebenarnya sayap-sayapnya juga tuh udah berani tuh mau coba naik gitu. Bahkan Vlahovic juga kadang Hmm. pergerakannya juga udah mencoba naik, minta minta dikasih umpan terobosan. Locatelli nggak berani, Rabiot nggak berani gitu. Yang agak berani itu McKennie sebenarnya. Hmm. Cuman McKennie ya karena mungkin skillnya juga pas-pasan ya. Tapi malah Locatelli Rabiot yang punya skill di atas malah dia nggak berani membuat umpan-umpan terobosan semacam itu, malah ditahan atau enggak dibalikin lagi ke belakang atau diumpan ke kanan ke kiri Ya gitu. Nah cari ini yang aman, itu namanya iya cari itu aman. namanya cari aman. Jadi si si Cambiaso ini yang menurut gua yang harus gue puji adalah decision makingnya gitu. Hmm. Keputusan untuk semua semua pemain bisa lah bikin umpan kayak gitu, umpan terobosan. Tapi decision makingnya ini yang mahal sebenarnya. Iya, Untuk dia karena bisa melihat celah. situasinya juga kan. Betul. Pas dia ngeliat Chiesa lagi lari, kosong nggak dijaga, oh langsung passing gitu. Kalau gol kedua berawal dari siapa? Rabiot ya kalau nggak salah ya. Iya, ya. Rabiot habis itu dikasih ke McKennie. Nah, itu juga sama decision making. Decision making ketika McKennie ngasih umpan satu sentuhan. Coba kalau misalnya dia kontrol dulu kan, hilang tuh momentumnya. Karena dia ngeliat Vlahovic lari, dia kasih umpan satu sentuhan hanya 1 detik. Vlahovic bisa. Dan bagusnya Vlahovic waktu itu gue pikir dia bakal umpan ke Chiesa loh. Karena kan posisi sejajar tuh. Hmm. Chiesanya udah lari kan. Ternyata Iya, sama Vlahovic ditahan dulu, digocek, dia tekuk kiri pakai shooting pakai kiri dan tenang kan. Nah, itu pujian kedua gue setelah make ini adalah masuk ke Vlahovic. Jadi iya. dia nggak gerabak gerubuk. Biasanya kan Vlahovic suka gerabak gerubuk ya, udah di depan main asal shooting aja tuh. Biasanya suka ke blok atau ke atas. Nah, kalau ini kemarin dia ngelihat ada celah, ada rongga sedikit sama dia digocek sih di step up. Nah, habis itu langsung dipakein kaki kiri. Jadi menurut gua pujiannya datang ke McKennie dan juga Vlahovic di gol kedua. Iya. Karena gue pikir apa namanya Vlahovic tadi yang gue bilang ya, dia memang berbeda ya musim ini dibanding sekarang. Tuh tadi aja lu bilang ada gerasa kerusuk, ya kan? Sedangkan gue melihat bahwa Vlahovic hari ini bisa lebih banyak menciptakan ruang dan Iya, gue eh, dengan dia menciptakan ruang, akhirnya dia punya jarak antara backnya Lazio itu juga harus dikoreksi kan. Backnya Lazio kan iya. akhirnya jadi punya jarak kan Mm-mm. dengan Vlahovic. Jadi Dan gue Vlahovic pikir sekarang kan juga 16 gol menurut gue itu udah cukup banyak loh untuk ukuran striker Italia. Kalau dia sampai bisa tembus 20 gol musim ini, apalagi di Serie A ya, nambah 5 hmm, gol lagi. Menurut gue itu udah
suatu pencapaian yang bagus sih buat Vlahovic. Kita Iya, iya. bayar 70 juta euro tuh nggak sia-sia. Emang kita butuh striker yang bisa mencetak lebih dari 20 gol. Tapi kalau masih 12 angkanya ya 12 gol semusim, ya berat gitu, rugi Iya, kita. iya, iya. Jadi nembus ya 100 juta ya dengan cara gol seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ya Karena 20 gue pikir gol musim dengan cara pertama gol musim ini. seperti ini menandakan kualitas Vlahovic sih. Hmm. Emang wah keren banget nih golnya Vlahovic nih. Ini yang gue suka nih. Maksudnya lu ditransfer mahal, cara golnya seperti ini, wah sesuai. Ya, ketenangan ya kuncinya Vlahovic itu memang lebih ke mungkin karena dia juga masih muda, kadang ya masih gerasa gerusuk, gaya mental mediocre bersama Fiorentinanya masih ada. Nah itu tapi menurut gua step up sih dia, perlahan pelan tapi pasti, tapi dia mulai bisa membenahi itu. Bahkan kemarin kan sempat tekanan ada berapa pertandingan dia nggak golin kan, akhirnya dia malah habis itu rajin tuh satu gol dua gol dua gol dua gol gitu kan, akhirnya jadi ngebut. Iya, Dan iya. proses golnya sendiri juga kita butuh gitu. Ketika kita lagi buntu 0-0, toto dia nyundul golin menit akhir. Terus Iya, yang iya. kemarin lawan Lazio gitu kan, toto dia golin memperbesar keunggulan, kill the game. Nah itu yang kita butuhin dari striker. Makanya kemarin kan gue nge-tweet ya waktu di lawan Lazio Hmm. di Olimpico. Ini sebenarnya karena Vlahovic berbuat suatu hal yang nggak penting waktu lawan siapa Genoa ya terakhir itu yang Iya, dia kartu Genoa. merah kan lawan Genoa kan. Hmm. Itu nggak penting. Kenapa? Karena kita butuh striker. Kita lagi nggak punya Arkadius Milik. Nggak mungkin kita memainkan Moisken dalam kondisi kayak gini gitu. Makanya Fabio Capello kan pernah bilang waktu itu, saya lebih penting memainkan, saya lebih kerugi kehilangan David Trezeguet ketimbang saya kehilangan Thuram atau Cannavaro. Karena kalau Iya, iya. Cannavaro selama lu punya sistem bertahan yang bagus, siapapun backnya itu lo akan bagus-bagus aja. Tapi kalau striker itu beda gitu. Lo butuh Iya, striker yang insting kan, yang insting pembeda. membunuhnya sebagai seorang pembeda itu ya ada di striker. Makanya pemain kuncinya Capello saat itu adalah Trezeguet gitu, Hmm. yang bisa membuat perbedaan, yang bisa mencetak gol dalam sudut sempit atau yang dalam kondisi apapun Trezeguet itu bisa golin gitu kan. Nah ini yang kita butuhkan dari Vlahovic, dan bener kan terjadi yang di lawan Lazio kemarin gitu. Pas lawan Iya, iya. Lazio di Olimpico kita nggak punya striker yang akhirnya ya buntu tuh. Di Iya, babak iya. kedua lumayan kan kita sempat ada berubah permainannya, tapi ya buntu di depannya, naruhnya Moiskin, Iya, iya. striker Paraguay. Rapper itu mah udah Iya. bahasa setahun kagak golin. Gila banget itu. Ya, oke. Itu mengenai proses gol, gue senang banget dua-duanya bahwa ini menandakan ya seperti kata Tudor, apakah memang sudah di level Madrid City walaupun lebay, tapi ya gue jujur setuju juga sama lu bahwa gol ini gol keren sih, dua-duanya gol keren dari Chiesa, dari Vlahovic. Berarti kita siap-siap aja nih, Vlahovic 100 juta, Cabiaso ke Real Madrid. Nah, kalau biasa janganlah. Cabiaso wajar sih di Madrid tahu ya bahwa siapa yang bagus atau enggak ya. Wah, wajar sih jadi incar Real Madrid sih. Jadi bisa tahu gitu ya, mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, kita ke terakhir ini mengenai tentang rating. Nah, ini baru kali ini nih dalam satu game semua yang di lapangan kecuali kiper ya itu hijau semua. Tujuh ya. Bahkan kayak McKennie yang paling tinggi ya biru. Ini gua rasa keren banget ya. Maksudnya bisa begini ya Juventus di melawan lo jadi Coppa Italia. Ini diapain ya sama Allegri nih? Apa jangan-jangan dicambuk-cambukin? Apa jangan-jangan dibayar sama Allegri? Ini gua kasih lu gaji lu. Intinya overall semua bagus lah, tapi man of the match-nya McKennie. Kalau lo sendiri, apakah ada man of the match yang baru? Terus juga untuk masalah cadangannya yang masuk itu ada Yildiz, Wea, dan Kean juga masuk. Tapi gue mungkin ada satu skill dari Yildiz yang dipertunjukkan yang Hmm. dia-upload Ya juga rame di banyak. Twitter ya. Dia dia soloran, carrier bola dari bawah. Nggak soloran sih, dia dribbling bola, bawa lewatin satu, dua, tiga, lima pemain. Sayangnya memang prosesnya nggak jadi gol ya. Ya. Vlahovic kasih ke Wea di Kepotong crossing. kiper kan. Iya. Nah, gimana lu melihat rating-rating mana yang menurut lu menjadi man of the match, mana yang lu memang kasih apresiasi lebih lagi, walaupun memang di sini sudah diapresiasi lebih semua sih dari bola dan statistik. Gimana Ya. menurut lo? McKennie sebenarnya gue setuju kalau memang itu dijadikan sebagai man of the match. Tapi kalau gue boleh memberikan calon lain, mungkin gue masuk ke Chiesa ya. Hmm. Karena Chiesa yang benar-benar ini membuka apa namanya keran, bukan keran sih apa. Ya dia memang eh, udah lama sih nggak golin Dia juga. nggak ngegolin, nggak maksudnya dari segi tim itu kita kan butuh gol dari waktu lawan Genoa, lawan Lazio. Kita nggak Hmm. ngegolin kan di Hmm. dua pertandingan itu. Dan di pertandingan ini juga sebenarnya di awal pertandingan kesulitan juga Juve, nggak memberikan banyak peluang yang berbahaya juga loh kemarin di babak pertama kan. Lebih banyak main-main biasa aja, tapi eh, ketika masuk dapat peluang satu itu dan Chiesa bisa bisa konversi itu jadi gol. Nah, menurut gue itu menjadi momentum Juve yang mengembalikan kepercayaan diri. Ketika udah unggul 1-0 itu yang bikin permainan Juve berubah.
Jadi menurut gua kuncinya tuh kemarin ada di gol Chiesa, dan Chiesa itu bisa mengkonversi peluang itu dengan bagus dan bisa membuat keunggulan. Berikutnya mungkin Cambiaso ya, karena Cambiaso yang tadi udah kita bahas gitu, decision makingnya yang membuat keputusan untuk memberikan umpan tarik ke Chiesa ini yang mahal nih umpannya nih. Ini mahal banget Iya, umpannya. Dan iya. diakhiri dengan penyelesaian yang bagus. Jadi menurut gua selain McKennie ada di Chiesa dan juga Cambiaso sih. Oke. Kalau gue pribadi ya Cambiaso oke lah emang gue setuju ya Cambiaso karena dengan posisi dengan dia sebenarnya pemain sayap ya. Padahal umpan-umpan passing terobosan kan harusnya tugas-tugas main tengah ya. Gelandang ya. Tapi dia mencoba untuk mengcover pemain-pemain yang lain yang nggak melakukan itu gitu loh. Nah, gue justru agak berbeda dengan lo yang satu lagi adalah mengenai Vlahovic. Ada klip-klip yang memang menghususkan Vlahovic. Jadi Vlahovic di sini ternyata efeknya gede banget buat tim Tuh. pada saat pertandingan kemarin yaitu apa? Dia selalu mencari ruang kosong sehingga ada opsi bola bisa maju ke depan. Hmm. Ketika striker terlalu diketat, ya kan opsinya akhirnya kan hanya melebar, bener nggak? Jadinya lu nggak main di half space, ya kan? Ya. Tapi ketika lu Cesa atau misalkan Cesa dijaga tapi si Vlahovicnya mencari ruang di daerah-daerah half space, bola kan akhirnya bisa maju ke depan. Kalau bola maju ke depan, otomatis kan garis dari pemain Lazio kan ikut turun kan. Ya. Yang jadi masalah kan selama ini Juve itu sulit banget mencari orang-orang yang bisa dipasing di depan. Akhirnya apa? Selalu Mundur lagi melebar. atau enggak balik lagi. Atau melebar paling ini. Melebar paling paling memungkinkan kan. Sedangkan kalau kita hanya melebar-melebar, itu Lazio sukses. Kenapa? Karena peluang untuk menciptakan gol kan opsinya menjadi kecil. Kalau lo hanya main lebar kan hanya crossing. Mm-mm. Tapi kalau bola itu bisa didistribusi di tengah half space, itu setiap tim ngeri. Kenapa? Kayak kan yang bisa main di half space kan kayak Barca zaman dulu. Sekarang City lah, Arsenal, Inter. Kenapa? Bisa main one two, bisa main terobosan. Opsinya banyak. Ya. Bisa bisa syuting dari luar kotak penalti. Jadi ketika ada pemain yang bisa di-passing di daerah-daerah luar kotak penalti, half space, atau bahkan di dalam kotak penalti, itu tim udah benar. Menurut gue itu benar tim. Karena Ya. semua tim itu selalu bisa, Ndra, nyerang dari sayap. Semua tim pasti Mm. bisa. Timnas Indonesia Iya. juga bisa. Karena kan area sayap memang area yang nggak mungkin lu jaga secara ketat. Kalau semua ngumpul di sayap kan nggak mungkin, bener nggak? Mm. Betul. Tapi kalau lu di area tengah, ini yang benar-benar dipadetin sama setiap tim kalau bertahan. Ketika tim bisa memainkan area di bola tengah, tim yang menyerang itu menurut gue udah kualitasnya top. Nah, hari ini gue harus katakan pemain-pemain Juventus top, terutama Vlahovic bisa menciptakan ruang-ruang di tengah sehingga bola bisa maju ke depan termasuk Chiesa juga ya. Terutama. Kurang Ya lebih sih gue gitu. Chiesa juga kemarin nggak terlalu melebar banget ya. Dia Mm-mm. masih ada di daerah tengah yang menurut gue ya itu bagus sih. Jadi Iya nggak kan? nggak monoton. Iya kan? Ya kayak kayak waktu itu kita punya striker Morata, ya kan? Morata itu kan juga termasuk Iya, striker-striker buka yang ruang bisa dia. buka ruang kan di tengah. Dybala, itu selalu punya, Andra. Mm-mm. Pemain-pemain yang kayak gitu. Pemain yang bisa menerima bola di area ruang-ruang half space atau di luar kotak penalti. Sedangkan di era sekarang, ya kita ngomongin Vlahovic musim kemarin belum. Musim ini Rabiot pun kadang-kadang juga nggak selalu ya perform untuk begitu. Iya. McKennie malah pindah ke sayap. Malah kadang-kadang Cambiaso loh yang menggantikan peran itu jadi invert Jadi ke tengah sayap. dia. Iya, Tukeran sama McKennie kan posisinya. supaya dia bisa punya opsi di passing kan. Iya. Gitu. Jadi gue pikir cara main seperti ini memang harus dipertahankan. Lawan Fiorentina harusnya bisa bisa dapat 3 poin ya kalau cara mainnya seperti ini sih. Gitu. Nah ini Perin doang sih yang kurang. Emang Perin kurang ya menurut lo? Ya karena nggak keserang. Mau gimana mau dinilai orang nggak ada serangannya. Satu-satunya Iya. serangan Lazio kan yang hampir yang kena tiang tuh sundulannya Felipe Anderson kalau nggak salah. Hmm. Yang bolanya juga parabol gitu. Perin nggak nyangka tuh ternyata kena tiang dipikirnya out kan. Iya, iya, Udah iya. nggak ada lagi. Makanya gue bilang kemarin tuh pertahanannya Juve di babak pertama solid, babak kedua juga solid. Ketika kita udah gol satu tuh lebih tenang, main passing-passingan enak tuh di tengah, tek 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 gitu kan taktis. Jadi benar-benar itulah Juve yang dinamakan control the game tuh ya seperti itu. Meskipun secara permainan Lazio masih menguasai ball possession, tapi kontrol pertandingannya ada di Juventus kemarin. Perin Oke. nggak benar-benar nggak keserang, makanya ya ratingnya paling rendah. Iya, iya, iya. Karena Yildiz gimana menurut lo dengan dia show off salah satu skillnya dia? Kalau gue pikir dia harus lebih banyak berani hal-hal Iya, yang kayak iya, gitulah. iya. Itu yang kita kan butuhkan dari para pemain muda kan keberanian-keberanian macam Hmm. itu. Pertama mengenai keberanian yang PB-nya ya, tingkat PD-nya. Dan yang kedua, Yildiz kan posisinya pemain depan yang kreatif kan. Nah, kita butuh
pemain-pemain seperti Yildiz untuk mengubah pertandingan gitu, untuk memecahkan kebuntuan. Tapi Jadi kayak anehnya senjata. dicadangin. Justru itu menjadi senjata sebetulnya. Ketika Oh, kita stuck di Chiesa dan Vlahovic, makanya kita masukin Yildiz. Harapannya kita jadi lebih ada improvisasi kan, ada penambahan kreativitas gitu. Nah, itu sebenarnya terbukti juga kemarin. Ada daya gedor tambahan kan yang dia tiba bisa masuk, terus syuting dari pinggir kan ada tuh. hmm. Syuting-syuting dari pinggir. Jadi ya bagaimanapun Chiesa dan Vlahovic namanya mereka striker utama kan. Ya wajar kalau kalau Yildiz itu jadi cadangan. Tapi harus lebih sering dimainkan sih. Di babak kedua juga dia bisa dimasukin mulai dari menit 60, 70. Belakangan sih sebenarnya udah lakukan itu ya. Atau diselipin lah bergantian mainnya sama Chiesa. Atau kalau perlu masang 3 pemain sekaligus. Iya, Vlahovic, harusnya Chiesa, dan begitu. Yildiz harus Harusnya dicoba. begitu. Harusnya 4-3-3. Atau Harusnya tiga begitu. empat satu dua kan pernah ya waktu itu ya. Tiga empat Hmm. satu dua kan. Tetap main 3 back tapi Yildiznya main di tengah. Menurut gue itu akan lebih bisa dicoba lah. Iya. Gue pribadi ya mungkin ini game Giornato udah tinggal 7 game lagi. Ya gua rasa Allegri tetap dengan prinsipnya kayaknya Yildiz tetap cadangan sih. Gue berharap di musim depan ketika lu ganti pelatih Yildiz bisa dapat tempat ya. Jadi kita bisa tahu sejauh mana Yildiz ini emang bagus apa enggak ya. Ya, Kalau kayak gini ya susah nilainya masuk-masuk sebagai cadangan gini. Enak kan kalau main satu game, kelihatan nggak mainnya gitu. Oke, ada lagi Ndra? cukup. Cukup ya. Oke, teman-teman, itu tadi mengenai review kita Juventus vs Lazio. Prinsipnya kita puas ya. Puas nggak, Ndra? Ya, insya Allah puasa lah. Nggak puas nggak maksudnya? Oh, puas. Gue kira Puas. puasa besok puas. Puas lah Puas insya ya. Allah. Berarti kalau puas sama Juve, apakah eh, berkorelasi puas dengan Allegri? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena Oke, kondisinya masih gondok nih kan kita nih semua nih masih sama Allegri. Jadi satu pertandingan belum 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 cukup bisa, lah. Ya, belum belum cukup. cukup mengubah nih penilaian lah. Oke. Oke, itu teman-teman review kita ya, walaupun banyak kita seling-selingin sama hal-hal yang lain, tapi prinsipnya ini coba kita bisa bawa di Serie A dan kita bisa bungkus 7 game sisanya, ya jangan sampai kesusul, kalau bisa kita disusul Milan ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sekali lagi Pondra ya. Siap, Terima kasih sama-sama. untuk waktunya dan jangan lupa gabung join di Members Store Juventus ini supaya teman-teman bisa apa namanya join sama kita nih ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa juga share, like, and subscribe. Oke, Vino Lovine, Forza Forza Juve. Juve.